sudah kita laksanakan juga kan? Iya betul. Lombanya apa aja Pak? Lombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MRKR Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu warga di Kebayoran Simponi yang kebetulan beliau adalah ketua RT di Kebayoran Simponi. Siapa beliau? Marilah kita sapa. Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, berkah doa Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu. Amin, terima kasih Pak sudah hadir di studio podcast kami nih Pak, sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Siap, insya Allah. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai Siap. mengenai keseharian. Nah ini Pak Sumardi, kapan nih mulai tinggal di Kebayoran Simponi Pak? Alhamdulillah saya pas mau COVID itu ya, 2019. Menjelang COVID ya Pak? Iya, COVID. Dipindah ke Simponi itu 2019 kalau nggak salah, pas awal-awal COVID pokoknya. Awal COVID ya, jadi begitu menjelang COVID tinggal di situ ya? Betul. Nah sebelumnya tinggal di mana Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya saya di Menteng Residen Bintaro ya. Oh, di Menteng. Gitu. Mungkin ada salah satu alasan kenapa pindah di Kebayoran Simponi Pak? Ada beberapa faktor yang yang kami putuskan waktu itu dengan anak-anak, dengan istri saya. Emang satu mau mencari yang dekat dengan masjid tentunya ya, karena di Menteng itu satu klaster Menteng Bukit Menteng, Menteng Residen, Menteng Utama itu beberapa klaster tapi nggak punya masjid, sehingga kami kalau ke masjid itu sangat jauh, dan apalagi saat puasa itu luar biasa, kita perjuangan harus keluar ini, dan alhamdulillah Allah takdirkan kami bisa beli rumah di Kebayoran Simponi, alhamdulillah. Dekat dengan masjid ya Pak ya, jadi aktivitasnya Masya Allah jadi luar biasa ya Pak ya. Betul. Jadi memang Allah ngasih suatu anugerah atau kesempatan lah gitu Pak. Iya, Masya Allah. Ya, Oke Pak. Nah Bapak ini sehari-harinya tuh hobi apa nih Pak, aktivitas sehari-hari Pak? Kalau hobi ya saya tuh memang agak lebih gila kerja aja saya seperti. Oh, jadi lebih gila kerja. Jadi kalau hobi sebenarnya hobi itu mengalir aja. Kadang-kadang ketemu siapa ya kan bisa berubah hobi ya kan, hanya lebih menghormati atau nggak terlalu ini kayak olahraga gitu kan, golf gitu kan ya sesekali itu, tapi nggak menjadi ini. Terus ini lagi nyoba kemarin berkuda ya ini lagi coba berkuda ini. Iya. Oh jadi hobi ini tergantung nanti temennya siapa, lebih cenderung untuk menghormati ya Pak ya. Untuk otomotif sendiri juga ya Pak ya, otomotif juga sama ya, otomotif ya. Otomotif saya juga sama, itu hanya sekitar buat pergaulan ya Pak ya. Pergaulan, menghormati aja. Ya, tapi juga jarang dipakai juga. Mobilan ya. lebih sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja ya Pak ya. Dan alhamdulillah juga kebetulan ditunjuk oleh warga ini jadi ketua RT. Ketua RT ya Pak ya. Jadi lebih habis lah waktu Sabtu Minggu kan itu lebih buat family time sama mungkin warga lah. Tapi ini Bapak walaupun di tengah-tengah kesibukan di tengah-tengah pekerjaan, tapi masih bisa meluangkan waktunya ke masjid ya. Jadi masih support untuk masjid, acara-acara masjid, Masya Allah ya Pak. Jadi masih menyempatkan, tapi memang ada kayak semacam saya harus nih ke masjid segala macam gitu ya Pak. Jadi diusahakan sekali ya Pak ya. Iya, insya Allah kalau untuk urusan masjid ini kan hati ya, panggilan hati. Jadi iman yang dipanggil oleh Allah. Jadi mohon doanya juga semoga keluarga kami, kita semua istiqomah ini. Untuk hal-hal yang sifatnya ke masjid ini ya memang harus
dari apa ya hati ya, panggilan itu. Bukan sekedar fashion ya. Nah ini ceritanya gimana Pak? Bapak bisa ditunjuk jadi ketua RT itu gimana? Kan sebelumnya kalau nggak salah sudah ada ya, itu ada terus akhirnya jadi Bapak jadi didaulat jadi RT ini gimana ceritanya nih? Nah, ini RT apa ya ini penunjukan langsung kemarin itu. Jadi penunjukan langsung ya? Ada acara di salah satu warga, kebetulan beliau juga tokoh masyarakat di Bareng Simponi, di rumahnya Pak Amer itu ya. Waktu itu tokoh-tokoh Simponi pada ngumpul di situ. Dan kebetulan waktu itu COVID kan, COVID ini untuk keluar segala macam kan nggak bisa, jadi kita selingkong lah di pos, di taman, sepedaan bareng, jadi gitu. Walaupun saya termasuk warga baru banget di situ, baru pindah ke Simponi ya kan. Cuman ya saya berusaha mendekat dengan warga supaya lebih akrab gitu kan. Jadi saya jadi ditunjuk sebagai pengurus bidang kemarin ini bidang penerangan jalan dan apalah gitu kan, Bidkamling, bidang lingkungan, keamanan lingkungan. Awalnya itu ya awalnya. Setelah saya ditunjuk itu, saya beberapa lampu ini kita perbaikin, CCTV saya perbaikin ya kan, terus kita bikin juga tagline itu ya kan, di Kepada Simponi itu saya bikin tagline ya kan, keluarga saudara terdekat kita adalah tetangga. Iya, saya lihat pintu masuk taman utama itu deket balai warga yang baru ya, balai warga ya. Ada tulisan tagline itu ya. Ya tagline itu bikin masuk itu terasa suasananya jadi guyup ya Pak ya. Betul. Iya. Oh jadi bisa seperti itu ya. Nah ini tadi menarik ya masalah kuda nih, Ini gimana tiba-tiba bisa tertarik kuda ini gimana Pak? Ya kemarin sih ada memang salah satu sunnah Rasul kan, salah satu olahraga itu adalah berkuda dan memanah gitu kan ya. Anak saya coba ajarkan itu untuk mencintai sunnah Rasulullah. Jadi saya dekatkan anak-anak dengan olahraga yang disuka oleh Rasulullah. Kebetulan kemarin saya juga di Cibubur lihat perlombaan berkuda itu Piala Presiden Cup. Saya lihat di sana makin senang. Jadi akhirnya saya putuskan beli kuda deh gitu kan. Jadi memang salah satu olahraga Rasulullah itu kan yang dianjurkan tuh berkuda, memanah dan berenang ya. Jadi memang mulai dari situ ya. Jadi karena ini olahraga Rasulullah, jadi ingin mendekat dengan sunnah-sunnah ya Pak ya. Insyaallah. Iya. Nah untuk kudanya sendiri ditaruh di mana Pak kudanya sendiri Pak? Insyaallah kita beli itu di The Hub di salah satu di Cibubur lah ya kan. Nah, kita beli ditaruh di sana jadi sekarang posisinya ada di Cibubur kudanya ya. Cibubur. Karena untuk yang latih segala macam Ustaz. Jadi jadi sekalian beli sama minta tolong dirawat lah, dilatih sekalian ya. Betul. Di Cibubur ya. Saya lihat dari fotonya teman-teman ini lagi naik kuda sama Pak Viko ya. Kudanya beratan ya. Beratan kalau nopang Pak Viko katanya. Iya kemarin sama teman-teman itu di Pamulang. Itu di Pamulang. Itu bukan yang punya Pak Sumardi bukan itu ya? Bukan, kemarin lebih jauh kalau saya punya di insyaallah di mana Cibubur. Cibubur ya. Altar Cibubur. Iya. Kalau kemarin itu yang di Pamulang yang kemarin ya. Saya pikir yang kemarin tuh yang punyanya Pak Sumardi bukan ya? Oke. Iya. Oke, Masya Allah. Oke, Pak. Nah tadi Bapak kan lebih cenderung banyak kerja nih Pak, banyak kerja. Nah ini profesi Bapak apa nih Pak? Profesi Bapak Pak? Profesi saya itu lebih ke pokoknya entrepreneur aja lah. Kesempatan yang ada itu lebih
nyari peluang aja. Karena Oke. saya kerja itu saya dedikasikan ke anak-anak saya juga. Diri saya jangan hanya nyari uang, ya kan. Saya sampaikan ke diri saya sendiri, ke anak-anak saya itu kan carilah peluang. Karena begitu kita udah dapat peluang, ya kan pasti di kata peluang ada uang. Jadi saya tidak pernah ini kan kerjaan saya itu apa. Ada beberapa memang saya punya bisnis, ya kan. Ada salah satunya ada kontraktor, ada catering, bahkan ada laundry, ya kan. Banyak ya Pak. Jadi ada catering, laundry, kontraktor ya. Jadi apa aja lah gitu ya. Bismillah, yang mudah-mudahan dikasih ada peluang ya Pak. Nah, proyek yang saat ini besar apa nih Pak? Proyek yang sedang ditangani yang besar ini Pak? Proyeknya sendiri Pak? Ya ada beberapa lah. Kita masih kecil, masih UMKM Ustaz. Jadi ada beberapa aja mondokannya Ustaz ya. Oke baik Pak. Nah, tadi kan sebenarnya Bapak pindah tuh alasannya salah satunya adalah masjid ya. Ada masjid, kemudian ada masalah warga. Nah, kebetulan kemarin Bapak kan didaulat jadi ketua umum untuk acara 17 Agustus di Kebayoran Residence ya Pak ya. Jadi ketua untuk acara nah ini ceritanya gimana nih Pak? Maksudnya untuk acara-acara sendiri, untuk lomba-lombanya gimana Pak? Mungkin bisa diceritain nih Pak. Ya, alhamdulillah kemarin memang ada beberapa kali kita bahas dengan seluruh tokoh dan ketua RT Kebayoran Residen ya. Kebetulan tokoh-tokoh RT dan pengurus itu kan rata-rata jamaah MRKR itu kan. MRKR juga ya jadi. Itu kadang-kadang kan kalau subuh ngopi subuh ya kan di setelah kajian had itu kan kita Sabtu atau had ya. Diskusi ngobrol ketemu lah ya Pak ya. Jadi karena tahun lalu itu sudah sempat kita adakan ya, dan itu udah dadakan sekali itu. Udah kayak tahu bulat itu. Jadi langsung kita jalankan waktu itu, dan kebetulan Simponi waktu tahun kemarin jadi ketua ya. Sebenarnya pengennya tuan rumah ya Pak tuan rumah ya. Jadi pengennya gantian saat gantian ya. Iya, gantian muter gitu Ustaz. Cuman kemarin didaulat oleh teman-teman pengurus untuk tahun ini di Simponi ya. Ya Bismillah ya. Dan kemarin udah kita laksanakan juga kan? Iya betul. Lombanya apa aja Pak? Kemarin lombanya Pak? Kemarin ada 4 cabang kalau nggak salah ya. Badminton, bulu tangkis, ada gapli sama Tri on tri ya, basket ya. Basket. Iya. Sama gaplek ya Pak ya. Iya. Gaplek ya. Jadi seru sekali ya Pak ya. Ya. Seru sekali. Kebetulan tempatnya juga di Kebayoran Simponi ya untuk tenis meja sama badminton ya kemarin ya. Betul. Ya, jadi cukup seru sekali ya Pak ya. Jadi warga-warga guyup segala macam ya. Mereka bertanding cuman dengan kekeluargaan ya, seru-seruan lah ya. Siap. Itu memang salah satu jadi beberapa kali saya sampaikan juga di acara-acara pertemuan itu kan kita dengan pertandingan itu untuk mengakrabkan. Jadi biar satu sama lain saling kenal, antara klaster kenal, antara warga kenal gitu kan. Dan jangan sampai pertandingan itu justru menjauhkan karena ada persaingan. Ada kemarin Sabtu Minggu kita sudah lakukan pertandingan walaupun penuh kehangatan, tapi juga ada sedikit. Gap persaingan lah. Makanya besok hari Sabtu tanggal 16 Agustus kita akan kumpulkan seluruh warga Kebayoran Residen dengan 9 klaster kalau nggak salah 8 sebenarnya 9, cuman harmoni visa ini masuk ke harmoni kan, jadi dihitung harusnya 9 kan. Nah 9 klaster ini kita coba kumpulkan di hari Sabtu besok insya Allah dengan acara kirap budaya
Iya, ya kan Nusantara. Nah itu mulai dari hike nanti akan keliling muter lagi sampai nanti ada panggung di Kebayoran Park ya. Kebayoran Park Ustadz. Iya, nah, misalnya dari hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi ya. Siangnya kita habis kita jalan sehat dan kirap budaya itu ada beberapa kriteria yang ini jadi dilombakan ya Pak? Ya, dilombakan. Betul. Lombanya itu bebas ya berkarya tapi nuansa adat Nusantara lah. Nusantara. Oke. Nah di situ kita bergembira, setelah bersaing, ini ya kita kumpulkan lagi, kita sarapan bareng dengan seluruh warga Kebayoran. Jadi disiapin makanan ya, disiapin konsumsi di situ ya. Betul Ustadz. Jadi nanti semua teman-teman dari klaster-klaster itu kumpul setelah ngadakan kirap ya, jalan santai kirap ya. Iya. Kemudian dia kumpul, kemudian makan ramah tamah. Betul. Nah, sedangkan ramah tamah itu ada acara apa Pak di situ Pak? Untuk rundown sendiri setelah sarapan pagi itu saling mengakrabkan satu sama lain itu di samping itu ada panggung hiburan Ustaz, ya kan. Hiburan, kita ada panggil beberapa artis ya untuk ngisi acara ini. Ya, kalau nggak salah ada Bagindas Band ya. Baginda Bands ya. Bagindas Band. Bagindas Band ya. Bagindas Band akan tampil untuk menghibur warga yang sudah jalan kirap, sarapan sambil hibur ya. Nah itu ada ini nggak, ada hadiah atau apa segala macam, ada gimana Pak? Insya Allah dari panitia sudah menyiapkan minimal 100 door prize ya. Jadi ada 100 door prize ya. Menarik sekali Pak ya berarti. Jadi dijamu di situ, ada makan, ada musik, kemudian ada door prize di situ ya. Siap. Waduh, jadi acaranya akan sangat meriah sekali ya. Insya Allah. Ya. Mohon dukungan support dari seluruh warga Kebayoran Residen untuk yuk datang rame-rame kita silaturahmi, akrabkan antar tetangga, jalan sehat biar badan sehat, sarapan bareng, dihibur musik, pulang Pak Dorpres. Waduh, Masya Allah, jadi luar biasa nih Pak. Jadi warga benar-benar dihibur pas di momentum acara 17 Agustus ya. Jadi memang momennya tepat sekali ya. Jadi acara 17 Agustus untuk menyatukan seluruh warga Kebayoran Residen ya Pak ya. Betul Ustaz. Ya jadi memang sangat menarik sekali. Jadi rencananya nanti acara ini akan dibikin setiap tahun ya Pak ya, karena rencananya begitu ya. Insya Allah ya, mohon support dan dukungan dari seluruh pengurus dan warga. Kita jadikan ini satu tradisi. Karena ya mohon maaf ya, semangat kita untuk menghormatin para pejuang kita yang gugur dulu kan dengan darah dan air mata. Nah kita hanya melestarikan dengan mengisi ini dengan berkarya. Dan bersenang-senang menjaga ininya untuk dengan warga supaya kebersamaan kita, ini perjuangan kita adalah bukan hanya melawan penjajah saat ini kan. Nah, ini perjuangan kita ya kan, yuk kita silaturahmi, yuk kita gotong royong, yuk kita bersatu untuk NKRI kan gitu. Jadi supaya antara tetangga ini juga rukun guyup ya kan, saling mensupport dengan program-program baik itu lingkungan, itu kan terus-menerus sampai ke Pemda, sampai ke negara dan NKRI kan gitu tentunya ya. Dan memberikan mengajarkan kepada anak-anak segala macam supaya melestarikan kebudayaan, melestarikan perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi sangat menarik sekali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi tradisi. Gitu. Dan ini kita awali 2 tahun lalu dengan pertandingan. Betul. Baru tahun ini kita laksanakan ini Ustaz. Ada kirap ini. Kalau kita lihat coba di daerah-daerah yang notabene secara ekonomi lebih mapan kita lah ya kan. Mereka membentangkan karnaval segala macam. Karnaval, bikin bentangkan bendera sampai 1 kilo di gang-gang kecil gitu kan. Betul. Dia karnaval sampai beberapa hari untuk lomba antar desa misalnya ya.
itu pun mereka lakukan gitu ya. Iya, iya, iya. Sementara posisi kita yang Kenapa kita enggak gitu ya? lebih baik Betul, dari betul, teman-teman gitu, kenapa kita nggak bisa iya, iya. ciptakan suasana itu supaya kelihatan kita tuh memperingatinya dengan sukacita gitu ya. Betul, betul. Iya, iya. Jadi memang apa namanya, salah satu kendalanya tinggal di apa sih namanya, perumahan-perumahan kompleks gitu ya, rata-rata memang seperti itu. Jadi ini Bapak sebagai salah satu pengurus warga untuk menghidupkan ini kembali ya Pak ya. Jadi supaya ya kita hidup yang dengan guyup, kenal dengan orang yang nggak tinggal di sekitar kita, tapi tinggal di klaster yang lain lah gitu ya. Oke, oke. Betul, Ustaz. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita minum dulu ya Pak ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya baik, mungkin sebelum ditutup mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement kepada warga Kebayoran Residen atau juga bisa kepada jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen. Silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk closing statement. Baik, bagi seluruh warga Kebayoran Residen dan seluruh pengurus, yuk kita sama-sama sukseskan acara Kirab Budaya di tanggal 16 Agustus di Kebayoran Residen Park. Di situ ada beberapa agenda acara yang menarik yang sudah diulas oleh sama Ustadz tadi. Yuk kita sukseskan acara ini dan kebersamaan kita guyup rukun warga Kebayoran Residen, dan mohon juga support dan dukungan untuk memakmurkan Masjid MRKR. Yuk kita sama-sama sholat di masjid, kita makmurkan masjid kita, dan bismillah, dengan keberkahan dari masjid insyaallah akan membawa berkah juga ke keluarga kita. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, berakhir sudah acara podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.